Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, dalam pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang definisi takwa. Definisi yang kita bangun langsung dari Al-Quran untuk menghindari pendapat pribadi. Namun saudara perlu kritis untuk membaca definisi itu. Dalam pertemuan sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur takwa. Sebab unsur takwa itu mengandung kekuatan-kekuatan dan juga struktur yang perlu kita ketahui untuk meningkatkan ketakwaan kita. Saudara, ayat atau Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 5 ayat pertama itu mengandung petunjuk tentang unsur takwa. Saya baca selengkapnya ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surahul Azim. Saudara, secara singkat ayat ini menunjukkan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat dan berinfak itu adalah ibadat. Jadi kita dapat dua unsur sekarang. Pertama iman, kedua ibadat. Nah, saudara, iman dan ibadah itu tidak mungkin dapat begitu saja. Harus kita boleh dengan belajar atau ilmu pengetahuan. Jadi secara implisit, secara tersurat, unsur takwa itu sebetulnya ada 3, yaitu ilmu, iman, dan ibadah. Nah, iman, saudara, diperkuat lagi oleh ayat 27 dan 28 surah Fatir. Ayat ini salah satu kalimat dalam ayat 28 mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, ulama di sini menurut ayat-ayat ini adalah orang-orang yang punya pengetahuan tentang alam-alam abiotik dan juga alam biotik. Jadi seluruh pengetahuan itu ada pada ulama. Tentunya tidak semua orang, tapi ilmu ulama itu sebetulnya adalah ilmu itu. Ilmu agama dan ilmu umum. Ini pegangan kita selanjutnya untuk membahas tentang unsur-unsur ini. Nah, saudara, saya cukupkan sekian itu keterangan tentang unsur takwa. Berdasarkan ayat-ayat ini kita pegang teguh bahwa takwa itu dibangun oleh ilmu, iman, dan ibadah. Saudara, menurut tatanan ayat ini, ilmu, iman, dan ibadah itu merupakan rangkaian yang terpadu, terintegrasi. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Anda berilmu saja, tidak beriman, tidak bisa jadi orang bertakwa. Anda berilmu, beriman, tidak beribadah, tidak bisa.
tiga-tiganya itu harus satu kesatuan sekaligus. Bahasa kita sekarang satu paket. Jadi ilmu, iman, dan ibadah itu adalah satu paket. Lah kalau udah satu paket, saudara, tentu ada bentuk yang harus dapat kita buat. Bentuk yang sesuai dengan paket itu karena tiga unsur adalah segitiga sama sisi. Saudara, bentuk takwa adalah segitiga sama sisi. Kalau Anda mempunyai segitiga sama sisi A, B, C, maka segitiga takwa itu adalah ilmu, iman, ibadah. Jadi ibadah di puncak. Dan silakan saudara lihat gambar daripada takwa ini. Saudara, Anda sudah melihat memahami bentuk dan struktur dari takwa ini. Ini penting sekali. Selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur takwa sendiri. Kita membahas pertama ilmu. Ilmu yang akan menjadi unsur takwa harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama adalah ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum. Kalau ilmu agama saja atau ilmu umum saja bukan unsur takwa. Syarat kedua, ilmu itu dalam pelaksanaannya, penerapannya harus terpadu dengan iman dan ibadah. Kalau ilmu sudah pakai sekarang ini, terlepas dari iman, terlepas dari ibadah, bukan unsur dari takwa. Ini penting sekali. Jadi ilmu ini baru menjadi unsur takwa kalau dia dipakai serentak dengan iman, serentak dengan ibadah. Ini penting, saudara. Syarat ketiga adalah ilmu itu harus disusun dalam satu strata. Ada tingkatan ilmu. Sebab takwa itu bertingkat nanti. Artinya ilmu yang menjadi unsur takwa harus disusun dalam satu susunan strata. Saya menyusun ilmu ini berdasar tingkat pengetahuan, yaitu tingkat tahu itu adalah anak-anak SD, SMP, tingkat paham adalah anak-anak SMA, SMU atau sederajat, tingkat aplikasi itu sudah S1. Sedangkan tingkat analitik itu sudah S2, tingkat sintetik itu adalah S3, guru besar, tingkat evaluasi. Jadi ada 6 tingkat. Tingkat ketujuh ada ilmu para nabi dan rasul. Jadi seluruh ilmu itu ada 7 tingkat, 6 tingkat yang dapat dikelola melalui kurikulum kita. Nah, itulah ilmu, saudara. Sekarang kita lihat iman. Iman yang menjadi dalam paket takwa juga harus memenuhi 3 syarat ini. Syarat pertama, iman itu harus iman integratif. Saudara, iman sangat labil dalam jiwa kita. Iman itu memberi produk akibat keyakinan. Sebetulnya yang dapat kita olah dalam ketakwaan ini adalah keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang kita akan olah. Berdasar pengetahuan kita berkeyakinan itu bersumber dari 2. Keyakinan ilmu atau ilmiah atau pengalaman. Berdasar pengalaman, Anda berkeyakinan begitu. Berdasar pengetahuan Anda berkeyakinan begitu. Tambah lagi berdasar agama. Jadi integrasi antara keyakinan yang bersumber dari agama, keyakinan yang bersumber dari pengetahuan. Dasar inilah kita membuat strata daripada keyakinan kita. Keyakinan yang pertama, anak SD, SMP, itu disebut sidik 1. Sidik itu hanya membenarkan
Aku percaya kepada Allah. Anak-anak itu sudah bisa menyebut nama Allah, sudah bisa membaca Quran dan lain-lain. Sedik 2 itu anak-anak SMA, itu pengetahuannya sudah paham, dia sudah paham. Kalau zaman saya dulu saudara, zaman saya masih di madrasah, Ustaz itu mengajarkan sifat 20. Sifat 20 itu wujud, tidak, bakal, dan seterusnya. Nah, anak-anak ini seharusnya hafal sifat 20 ini. Yang ketiga adalah ma'rifat. Ma'rifat itu artinya mereka sudah mengenal Tuhan melalui pengalamannya, pengetahuannya. Itu ada S1. Ada S1 itu sudah bisa dengan pengetahuannya mengenal Tuhan. Saudara, saya dokter S1. Saya merasa dengan ilmu kedokteran itu saya mengenal Tuhan saya. Mengapa? Tuhan saya Maha Kuasa. Saya melihat anak-anak itu bisa bekerja dan saya sendiri bisa otot-otot saya bisa kerja. Saya bisa menganalisis mengapa otot saya bisa kerja, mengapa saya bisa bicara. Itu semuanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan ma'rifatullah, tingkat pertama. Nah, kalau sudah itu, sudah S2, dia bukan lagi ma'rifat namanya. Dia sudah musyahadah. Dia seolah-olah sudah melihat Tuhan. Melihat Tuhan melalui penciptaannya. Oh, air turun dari langit. Siapa yang tidak ada manusia yang bisa buat air. Hanya Tuhan lah. Dari situlah dia bisa namanya musyahadah. Kalau tingkat lagi, saudara, tingkat yang kelima, dia sudah namanya mahabbah dan muraqabah. Orang itu sudah melihat kekuasaan Tuhan, dia jatuh cinta, dia cinta pada Allah. Orang yang cinta kepada Allah itu merasa dirinya diikuti, dilihat terus oleh Tuhan. Jadi dia waspada sekali. Ini orang yang sudah kelima. Yang keenam, dia sudah mukasyafah namanya. Mukasyafah itu saudara orang yang sudah melihat seolah-olah sudah alam gaib itu sudah terbuka oleh dia. Karena hati nuraninya dekat pada Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah para rasul, para nabi dan malaikat, namanya takrib orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Ini sudah tingkatan iman. Yang ketiga, ibadat. Ibadat juga harus mempunyai 3 syarat tadi. Ibadat itu syarat yang pertama, ibadahnya integratif. Tidak cukup kalau saudara mengadakan ibadah khusus saja. Haruslah saudara yakin berbuat, bukan hanya yakin sekarang ibadat, berbuat bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah ibadat. Dari mana saudara Bapak ini? Sudah saya kemukakan beberapa waktu yang lalu, salah satu ayat Quran, ayat 10 surah Al-Jumu'ah itu mengatakan, kalau saudara sudah selesai sholat Jumat, bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Fadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini maksudnya ingat Allah dalam pekerjaan, bukan sekedar ingat, waspada, jangan melanggar syariatnya. Nah, ini saudara. Jadi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah integratif. Kemudian ibadah itu syarat kedua haruslah serta dengan iman dan ilmu tadi. Kalau ada ibadat saja, imannya di luar, ilmunya tidak ada, ya bukan ibadat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga sudah, ibadah itu disusun dalam susunan. Susunan ibadah itu sudah dapat kita olah sama dengan susunan dari ilmu dan iman tadi. Saudara, dengan demikian kita sudah dapat membuat kerangka, saudara. Kerangka susunan dari A sampai B, Z, A, B, C, D, E, F. Atau tingkat pertama, tingkat 2, tingkat 3, 4, 5, 6. Yang mungkin kita capai. Tingkat 7 untuk para malaikat, para nabi, dan rasul. Nah, saudara, berdasarkan ini, kita akan melihat kemanfaatannya. Apa manfaat ilmu ini, pengetahuan ini? Manfaat pertama, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Saudara,
sebagai seorang khatib Jumat yang setiap Jumat mengingatkan para jamaah, ittaqullah, ittaqullah. Saudara, ada lagi ayat yang pokok di sini. Ayat yang berkata, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Nah, saudara, kita mencari mana takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Nah, kalau Anda yakin, percaya, hak itu adalah Al-Quran. Artinya takwa yang hak itu yang benar, takwa yang dibangun berdasarkan Al-Quran, bukan hanya berdasarkan bahasa saja. Jadi bertakwa ini maknanya. Jadi kalau kita nanti mengingatkan jamaah kita melalui TV dan lain-lain, tingkat keketahuan, nah itu sudah gampang, saudara. Tingkat mana yang diminta? Tingkat SMA. Tingkat sarjana 1, sarjana 2 itu sudah kurikulumnya. Dapat dilakukan. Ini penting sekali. Sebab selama-lama ini kita belum punya rumusan ini. Kita selama ini mengandalkan takwa itu pada taat saja. Karena itu kita terkurung dalam status quo. Tidak bisa keluar. Saudara, manfaat yang kedua yang paling penting sekali adalah power, kekuatan. Dan takwa itu ada kekuatan. Dari mana takwa itu ada kekuatan? Ilmu itu bisa menyerap teknologi, saudara. Kekuatan manusia sekuler sekarang ini pada iptek. Kalau kita tidak dapat mengambil iptek, tidak mungkin dapat kekuatan ilmiah kita. Nah, takwa yang benar adalah takwa integrated. Dalam takwa itu juga ada iptek. Ini baru kekuatan real yang kita peroleh. Nah, kalau kita dapat ini, benar-benar kita mendapat power, saudara. Insya Allah, saudara bisa memahami. Kalau Anda sudah punya ilmu pengetahuan, sudah punya iptek, tolong integrasikan dengan iman, dengan ilmu ibadah. Itu sudah kuat. Saudara, sesudah itu, kalau sudah dapat iptek dengan takwa, ibadat saudara tadi, atau ilmu saudara tadi, iman saudara tadi, makin tinggi iman, makin tinggi ma'rifat, makin kuat. Coba saudara bayangkan, seseorang tingkat ibadatnya sudah menjadi tingkat ihsan tingkat 5. Orang beribadat pada tingkat ihsan itu seolah-olah sudah melihat Allah. Kalau Anda sarjana 3, jadi pemimpin umat, mestinya saudara itu ihsan. Sudah beribadat, jadi tokoh politik, tokoh apa saja, sudah berbuat karena Allah, seolah-olah Anda melihat Tuhan. Tidak mungkinlah Anda akan menyimpang dari syariat. Saudara, kalau kita melihat fenomena sekarang, banyak di antara tokoh-tokoh kita yang menyimpang, artinya imannya itu belum kuat. Takwanya itu masih rendah sekali. Mungkinlah dapat dikatakan takwa tingkat sidik pertama. Baru membenarkan saja Islam itu, belum mengakui, belum memanfaatkan, melaksanakan syarat Islam itu yang sepenuhnya. Nah, saudara, yang terakhir ingin saya sampaikan pada di sidang ketakwaan yang kekuatan ini, ibadat itu kekuatan real. Di mana kekuatan real ibadat? Kalau sudah bekerja dengan teknologi tinggi, canggih, maka tidak kuat. Saudara, kalau orang dipatok ibu bapak di sawah menggunakan traktor, tentu lebih berlipat ganda hasilnya daripada kita yang menggunakan cangkul. Ini teknologi, itu kan power. Saudara, dengan demikian takwa itu yang sebenarnya yang dari Quran tadi, definisinya yang sudah kita lanjutkan, sudah kita paparkan, dan ini unsur-unsurnya sudah kita paparkan, integritas sudah kita paparkan, insya Allah kita akan keluar dari status quo itu. Saudara, belum cukup
kekuatan itu. Kekuatan takwa yang terakhir ada pada integritas takwa. Saudara ingat, di dalam definisi takwa adalah pengendalian diri dan keluarga karena Allah berdasarkan integritas takwa. Nah, integritas takwa adalah kekuatan yang dahsyat daripada pemberian Tuhan kepada kita. Semoga saudara kita akan mampu menggunakannya. Soal integritas takwa, insya Allah akan kita bahkan pertemuan kita ke depan. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang integritas takwa. Untuk sekarang, cukup sekian dulu, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.